munculnya kontroversi penyaliban. Oleh karena Isa Al-Masih, Yesus Kristus, tatkala diturunkan dari tiang salib hanya serupa telah mati saja, alias hayat masih dikandung badan, maka wajar jika beliau bangkit dari kubur pada hari ketiga Ahad dini hari tanggal 9 April 30 Masehi dengan meninggalkan ikat kepala dan kain kafannya. Beliau menyelamatkan diri dengan menyamar sebagai tukang kebun, lalu pergi ke berbagai tempat di sekitar Yerusalem untuk menemui murid-muridnya secara sembunyi-sembunyi agar tak diketahui dan dikenali oleh kaum Yahudi. Yang melindungi dan memfasilitasi beliau adalah para murid yang sejak awal telah berkorban membantu beliau di jalan Allah, yang dalam Quran suci mereka menyatakan diri sebagai Ansyarullah, yakni kaum Hawariyin. Lihat kitab Al-Quran Surat 61 ayat 14. Sejak hari ketiga itulah tersiar kabar, bahwa Isa Al-Masih bangkit dari kubur, lalu dikembalikan menjadi hidup kembali di muka bumi ini. Berita ini didustakan oleh kaum Yahudi. Mahkamah Agama Yahudi mengarang cerita, bahwa para murid beliau pada malam hari datang mencari jenazah beliau tatkala para penjaga sedang tidur. Cerita ini yang tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Lain lagi ceritanya menurut para murid beliau yang hanya melihat beliau dari jauh. Mereka yang mengatakan Yesus mati di tiang salib setelah berseru, Eli, Eli, lama sabachthani? Dari mereka inilah Paulus dan kawan-kawan mendapatkan berita tentang penyaliban Yesus. Tatkala penulisan berita itu marak pada akhir abad pertama Masehi muncullah berbagai macam cerita di masyarakat, antara lain menceritakan bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot, seperti yang ditulis oleh Barnabas. Yang lain menyatakan bahwa yang disalib bukan Yesus dan bukan pula Yudas Iskariot, tetapi Simon Kirene. Yang lain lagi berpendapat bahwa yang disalib adalah seseorang yang tak diketahui namanya, sebagaimana dikemukakan oleh para teolog Kristen, misalnya Dr. Hadiwijono dalam bukunya Iman Kristen, halaman 240. Pendapat ini terus berkembang sampai zaman Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai sekarang. Quran Suci tak menanggapi cerita ini, karena tak terkait dengan dogma gereja Kristen yang harus diluruskan. Rencana manusia dan rencana Allah. Penyaliban Al-Masih Isa bin Maryam merupakan realisasi rencana manusia dan rencana Allah sebaik-baik perencana, lihat kitab Al-Quran Surat 3 ayat 54. Rencana kaum Yahudi membunuh beliau dengan cara menyalib tujuannya membuktikan kehinaan beliau sebagai orang terkutuk sesuai dengan hukum Taurat. Lihat kitab Ulangan pasal 21 ayat ke-22 dan 23, karena beliau mendakwakan diri sebagai Mesias, Al-Masih, dan anak Allah. Yang dakwa ini mereka anggap sebagai penghujatan terhadap Allah. Lihat kitab Markus pasal 14 ayat 53 hingga 65, kitab Yohanes pasal 10 ayat 31 hingga 36. Menurut hukum Taurat seorang penghujat Allah harus dihukum mati dan dilempari batu, baik orang asing maupun orang Israel, lihat kitab Imamat pasal 24 ayat 16. Sedangkan rencana Allah adalah, 1. Mematikan beliau secara wajar, tidak disalib, 2. Mengangkat beliau, yakni meninggikan dan memuliakan derajat beliau dengan cara tidak mematikan beliau di tiang salib sebagai akibat hukuman penyaliban, 3. Membersihkan diri beliau dari orang-orang kafir yang menuduh beliau sebagai Mesias palsu dan penghujat Allah, dan 4. Membuat para pengikut beliau di atas kaum kafir Yahudi sampai hari kiamat, lihat kitab Al-Quran Surat 3 ayat 55. Rencana ilahi tersebut disampaikan kepada beliau tatkala keadaan telah sedemikian gawatnya menjelang eksekusi penyaliban. Setelah beliau tergantung di tiang salib yang menurut akal sehat, beliau tak mungkin terhindar dari kematian terkutuk. Beliau berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihat kitab Matius pasal 27 ayat 46. Datanglah pemenuhan ketiga janji Tuhan tersebut, karena setelah Yesus berseru dengan suara nyaring itu lalu menyerahkan nyawanya, lihat kitab Matius pasal 27 ayat 50. Menyerahkan nyawa identik dengan mati, yakni fungsi otak, cerebral, terhenti seluruhnya dan tidak bisa dikembalikan lagi, maka kitab suci mengajarkan bahwa orang yang telah mati tak akan kembali hidup ke dunia lagi. Lihat kitab Al-Quran Surat 21 ayat 95, Surat 23 ayat 99 dan 100. Lihat juga kitab Ayub pasal 67 ayat 9 dan 10, kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 21 dan 22. Sebenarnya yang terjadi hanyalah, syubbihalahum,
artinya, beliau disamarkan, diserupakan seperti telah mati menurut penglihatan mereka, lihat kitab Al-Quran surat 4 ayat 157. Peristiwa itu terjadi tatkala kaum Yahudi sedang euforia dalam kesuksesan telah berhasil menangkap Isa Al-Masih di Taman Getsemani, menyidang beliau di Sanhedrin dan mengadili beliau di pengadilan Romawi lalu merentangkan kedua tangan dan kaki beliau pada kayu salib di Bukit Golgota, maka mereka mengatakan dengan penuh kesombongan, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, utusan Allah." Yang ucapan ini dibantah Allah, mereka tidak membunuh dia dan tidak pula menyalibkan dia, lalu dijelaskan, tetapi dia ditampakkan kepada mereka seperti telah mati. Al-Quran Surat 4 ayat 157. Peristiwa ini yang terjadi sampai hari Jumat malam Sabtu, tanggal 7 April 30 Masehi. Hari berikutnya mulailah, orang-orang berselisih tentang kematian beliau, mereka berada dalam kebimbangan tentang beliau. Mereka tak mempunyai pengetahuan tentang kematian beliau itu, selain hanya mengikuti dugaan, mereka tak membunuh beliau dengan yakin. Al-Quran Surat 4 ayat 157. Penyaliban Al-Masih Isa bin Maryam gagal total. Maka dari itu semua doktrin yang terkait dengan kematian beliau hanyalah amani atau lamunan, lihat kitab Al-Quran Surat 2 ayat 78, yang kini telah saatnya untuk diungkap demi iman dan hormat kita kepada Al-Masih Isa bin Maryam utusan Allah.